Ya, saudara, saat ini kita akan masuki sesi dialog dalam Rumah Demokrasi dan pelaksanaan pemilu serentak tinggal sepekan lagi. Kita sudah masuki masa-masa krusial untuk para pihak dan kita tentu berharap perjalanan demokrasi kita akan optimal dalam suasana damai tetapi juga berkualitas. Tetapi memang dalam perjalanan tidak mudah untuk menggapai hal-hal tersebut. Banyak juga tantangan, diantaranya adalah tentu di media sosial. Dan kita mencatat atau Kominfo mencatat setidaknya 453 hoax terjadi hanya di bulan Maret yang baru saja kita lewati. Dan tren ini meningkat dari bulan sebelumnya sekitar 353 hoax. Kita tentu semua berkepentingan untuk menjaga bahwa kontestasi ini akan memiliki kualitas yang baik dan siapapun yang menang akan menang dengan cara terhormat. Untuk membahas ini telah hadir dua orang narasumber bersama kami. Yang pertama ada Bapak Ade Muhammad Nur. Pak Ade, ya. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Ade Muhammad Nur adalah sekjen dari Pratmi. Gitu ya. Baik. Dan selanjutnya ada Pak Syahrudin, akademisi. Pak Syahrudin, selamat siang. Siang. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya. Saya ingin ke Pak Ade dulu. Pak Ade, apa komentar Bapak melihat produksi hoax jelang 17 April 2019 semakin meningkat dan bahkan peningkatannya tajam, ada 453 kalau menurut catatan dari Kominfo. Apa tanggapan Bapak? Ya memang di dalam pesta demokrasi itu hoax itu selalu ada. Apalagi ini pengaruh mensos ini cukup tajam ini ya. Kalau mensos cukup tajam otomatis hoax itu pasti muncul. Tapi di sini kan kita tidak perlu khawatir karena di sini sudah ada undang-undang yang sudah diperkuat. Ya kan? Jadi saya rasa hoax ini bisa hilang setelah pemilu ini berakhir. Karena di sini saling main jago-jagoan di sini nih, main dukung sana, dukung kemari, ya akan menciptakan isu. Ya itu saya rasa karena dengan undang-undang IT inilah yang bisa membatasi berkembangnya hoax ini. Baik, Pak Ade, hoax ini membuat polarisasi di Indonesia semakin tajam. Orang semakin berkubu, semakin mengkristal. Sejauh mana Pak Ade mengamati ini dan apa yang perlu disampaikan ke publik agar situasi walaupun mungkin perbedaannya tajam tetapi kita tetap memiliki visi kebangsaan yang sama? Artinya ini, menjual visi kebangsaan ini pada warga ini kan maunya ini kan masyarakat itu maunya semua ini jagoan itu jadi, ya kan? Kebenarannya itu nanti dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Baik. Karena di sini kan sudah diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu sudah perkuat. Ada satu pasal di situ kalau tidak salah pasal 28, ya kan? Ada sampai hukuman itu sampai 6 tahun, denda sampai 1 miliar. Ini kan itu sudah cukup berat ini sebenarnya. Ini tinggal kita mensosialisasi hukum ini. Undang-undang IT ini supaya membuat jerahnya masyarakat. Di situ inti daripada pengawasan Pak Ade, itu. Kalau sampai di titik ini hoax yang keluar di media sosial khususnya cukup mengkhawatirkan atau menurut Pak Ade biasa-biasa saja, normal-normal saja, namanya juga tahun politik? Gimana pandangan Pak Ade? Ya, kalau saya lihat tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Oke. Karena apa? Karena ini adalah pesta demokrasi. Masing-masing menjual dia punya visi dan misinya. Dari situ. Tinggal kebenaran masuk di dalam delik aduan hoax atau tidak. Itu kan ada di sini kan ada institusi kepolisian yang bisa membatasi. Oke. Baik. Sekarang saya ingin ke Pak Syahrudin. Pak Syahrudin, apa tanggapan Bapak terkait dengan hoax ini? Mengingat waktu kurang 1 minggu, produksi hoax justru semakin masif. Tanggapan saya, bagaimana para penyelenggara atau kontestan itu sendiri mendewasakan diri ya, karena semakin mendekati juga pendewasaan terhadap masyarakat berkaitan dengan hoax itu sendiri, karena tidak semua masyarakat sudah tahu kapan bisa terjadi hoax gitu kan, karena selama ini mereka mengeluarkan pendapat kan bagian dari demokrasi juga gitu ya, bagian dari kebebasan berpendapat. Tinggal bagaimana menyalurkan pendapat itu sendiri supaya tidak berkonotasi hoax. Oke. Ya. Pak Syahrudin, menyatakan pendapatnya dijamin undang-undang, menyampaikan visi misi dijamin undang-undang, tapi menyampaikan kebohongan itu juga ada deliknya dan kemudian bisa masuk ke ranah atau ranah pidana.
sekarang memang ada undang-undang ITE, ada undang-undang tersendiri di KUHP yang juga mengurusi soal fitnah dan seterusnya. Tetapi tanggapan Bapak di kontestasi sekarang, apa yang perlu kita berikan catatan khusus agar semua kita bisa bermain dengan cara yang adil? Negatif campaign tentu boleh, tetapi kalau black campaign tentu ini haram dalam tanda petik. Ya, black campaign tidak perlu dilakukan ya. Kembali lagi kepada kontestan itu sendiri, bagaimana memberi pemahaman politik kepada para pendukungnya itu sendiri bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, karena ancaman literasi ya, Pak, ya? Ya, ancaman hukum akan seperti ini kan gitu. Ya. Jadi membuat dia justru mau mempelajari bahwa beginilah demokrasi yang bagus kan gitu. Oke. Saya ke Pak Ade. Pak Ade, salah satu yang harus kita jaga kan justru generasi muda kita nih Pak Ade ya. Kaum millennials kita yang angkanya semakin besar, jumlahnya semakin banyak, dan kita berharap mereka yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan kita. Apa yang kira-kira Pak Ade pesankan di tengah misalnya banyaknya hoax, di tengah kontestasi politik yang semakin runcing, apa yang menurut Pak Ade penting untuk diketahui para millennials kita atau anak muda kita? Ya, yang pertama bagi anak muda sekarang ini mendengar satu informasi, ya kita jangan disebarkan dulu. Ya kan, kita cek dulu informasi itu benar atau tidak. Ya kan, karena di sini kan sudah banyak namanya mensos segala macam ini kan udah terlalu banyak dan mudah untuk mencari kebenaran itu. Saya yakin lebih mudah sekali sekarang ini. Jadi tinggal sekarang ini kita melihat informasi yang datang ke kita, tinggal kita aja yang menilai. Ya, kita menilai dulu. Merasa ini benar, masih ragu, ya jangan disebarkan dulu. Cari sumber lain. Cari sumber lain dulu gitu. Baik. Gitu. Karena berbahaya kalau langsung disebarkan begitu ya. Ya, karena berbahaya karena di sini kan sudah diatur undang-undang IT ini. Ya. Ya, jangan sampai kita nggak tahu satu persoalan, tiba-tiba kita menyebarkan, akhirnya kena undang-undang ini. 6 tahun ini kan hal yang nggak gampang sebenarnya ini kan. Betul. Gitu. Sekarang saya ingin ke Pak Syahrudin lagi. Posisi millennials kita ini strategis kan Pak Syahrudin ya. Posisinya relatif ada di tengah, di bawahnya adik-adiknya ada generasi Z, di atasnya ada generasi X dan baby boomers yang lebih senior dan lebih tua. Tetapi di generasi milenial ini mereka potensinya besar, melek media sosial dan seterusnya. Apa kira-kira literasi atau pendidikan hukum politik yang perlu dipahami oleh para generasi muda kita, khususnya teman-teman di lapis milenial ini, Pak? Pendidikan politis itu sendiri sangat perlu dilakukan terhadap kaum generasi muda ya, atau sekarang disebut milenia gitu ya. Baik itu pemahaman ke bagaimana mempergunakan dunia medsos dan sosialisasi tentang undang-undang itu sendiri, tentang ancaman hukuman yang begitu berat. Dan berikutnya lagi adalah bagaimana juga kaum senior yang di atasnya yang memberi pemahaman, atau seperti yang dikatakan tadi, saya sangat setuju bahwa dia harus belajar meng-cross check setiap ada yang masuk ke media, tidak langsung disebar. Di medsos itu sendiri kan sudah tanpa bertanya ke siapa sudah bisa dilihat bahwa ini yang boleh, ini yang tidak. Oke, jadi memang tabayun atau melakukan cross check itu penting gitu ya. Sekarang saya beralih lagi. Saya awali dari Pak Syahrudin, nanti Pak Ade pertanyaan sama. Apa peran partai politik dan caleg untuk memastikan kontestasi demokrasi kita berjalan dengan normal, wajar, dan sehat? Apa Pak Syahrudin kira-kira? Peran caleg dan peran partai politik. Peran caleg di sini adalah secara langsung kan dialah pelaku gitu ya. Dialah juga yang harus mendewasakan diri, kemudian mendewasakan orang lain untuk mensosialisasikan bahwa bagaimana demokrasi yang baik dan santun gitu ya. Begitu partai politik pun seperti itu. Bagaimana merekrut para kontestan itu sendiri atau mendewasakan kontestannya itu sendiri, bagaimana berpolitik yang bagus. Jadi memang partai politik juga harus memastikan calegnya bermain atau bertanding dengan cara yang baik begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pak Adi, ada tanggapan? Ya, untuk pertama kalau menurut hemat saya, di dalam rekrutmen itu paling penting
Kita melihat kalau partai itu bersih, partai itu menghindar daripada mahar politik, saya rasa melahirkan caleg-caleg yang positif. Kalau misalnya caleg sudah kena mahar politik, otomatis caleg turun di lapangan, pasti terjadi hal-hal yang tidak dilarang oleh aturan. Kalau memang caleg itu bersih, kalau partai bersih, otomatis caleg juga bersih. Berarti melahirkan pemimpin yang bersih. Itu yang pertama itu dari partai politik dulu. Oke, partai politiknya harus bersih, salah satunya memastikan tidak ada mahar. Ya. Oke, kalau calegnya Pak, apa yang bisa kita tugaskan kepada para caleg untuk menjaga iklim demokrasi kita untuk tetap bersih, ekosistemnya nyaman dan seterusnya? Ya, kembali tadi rekrutmen caleg tadi jangan hanya cuma memenuhi kuota, tapi merekrut caleg tadi benar-benar orang yang punya visi misi untuk membangun bangsa dan negara ini. Kalau dia sudah visi misi membangun bangsa dan negara ini, berarti dia turun ke masyarakat, dia sudah siap. Apa yang dia perjuangkan untuk bangsa dan negara. Tapi kalau dia tidak punya visi misi, ya otomatis dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Apakah peran caleg ini juga bisa dimanfaatkan partai politik untuk mengklarifikasi hoax atau berita bohong yang mungkin saja beredar di masyarakat, terlepas dari dia ada di paslon manapun? Pak Syarudin, silakan. Itu karena itu penting ya, karena caleg ini adalah proses yang sangat strategis. Bahwa caleg harus mempunyai akhlak yang bagus, dan mereka harus turun ke bawah, mensosialisasikan diri, mengenalkan dia punya visi misi seperti apa. Itu yang harus dikenalkan. Jangan hanya menunggu hari H kemudian udah menyiapkan amplop seperti yang kemarin kita lihat. Mereka tidak turun mensosialisasikan. Mereka hanya turun hanya menyiapkan mahar saja gitu. Nggak turun ntar ujungnya menang lagi ya. Ujungnya menang. Seperti ada beberapa caleg teman, kebetulan beliau adalah caleg yang banyak, Ade Muhammad Nuril banyak turun ke masyarakat, mensosialisasikan dirinya bahwa memperkenalkan dirinya, kemudian visi dan misinya. Kebetulan sebelum ada kontestasi politik ini, beliau ada dia membangun posko-posko bantuan gratis kepada masyarakat. Kemudian kebetulan beliau jadi caleg, akhirnya dia banyak mensosialisasikan tentang hukum gitu dan membantu masyarakat bagaimana hukum yang benar. Masyarakat kecil nggak usah takut kalau berhadapan dengan orang besar, karena di pengadilan atau dunia pengadilan tidak melihat besar atau kecilnya para petarung ya. Baik. Nah, ini saya menarik nih, Pak, soal hukum, Pak Adi. Di satu sisi pendekatan penanganan hoax menggunakan undang-undang ITE itu tentu memiliki dampak. Misalnya apabila ada pendekatan hukum, ada kecenderungan pelaku hoax menurun. Tapi pilihannya apabila pendekatan hukum menjadi satu-satunya instrumen yang dilakukan, jangan-jangan ini pendekatan yang sama di saat kita mendekati narkoba. Banyak sekali orang kita masukkan tahanan, tetapi narkobanya semakin banyak dan kesadaran masyarakatnya juga relatif sulit untuk tumbuh. Jangan-jangan di politik seperti itu juga. Kalau penegakan hukum yang ansih dilakukan, jangan-jangan semakin banyak orang masuk ke penjara begitu, tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Gimana, Pak? Ya, kalau saya lihat di dalam hoax ini dibandingkan sama narkoba agak beda. Beda ya, Pak? Beda, karena narkoba ini, saya cerita narkoba. Kalau narkoba ini, pelaku narkoba awal itu pemakai. Ketika masuk di dalam penjara itu sudah tergabung kelompok-kelompok bandar di dalam, akhirnya pemakai tadi jadi bandar. Gitu. Kalau kita lari ke hoax ini kan tidak ada dampak yang lain. Kalau misalnya ini ada demokrasi politik, terus demokrasi politik ini selesai, hoax ini sudah selesai di situ. Jadi tinggal kita sebagai pelaku insan hukum, kita menyampaikan ke masyarakat, ya kan? Segala informasi jangan disebarkan, kaji, tabayun dulu, ya kan? Mana yang benar? Kalau belum masih ragu tanya, karena ada undang-undang di sini diperketat. Undang-undang hoax sekarang kan udah paling ketat, sampai sanksi dendanya itu kan 1 miliar. Kadang-kadang banyak masyarakat ini dia belum tahu sanksi hukumannya, akhirnya dia berbuat, dia pas baca belum baca semua selesai langsung dia kirim lagi, dia tidak tahu sanksi hukumnya. Akhirnya terjerat. Ya, Pak? Akhirnya dia terjerat dengan hukum itu sendiri. Sekarang pesan dan harapan bapak-bapak terakhir
setengah menit. Mungkin Pak Syahrudin dulu, nanti terakhir Pak Ade. Apa harapan Bapak terkait dengan politik di Indonesia, terkait dengan penyalahgunaan hoax? Silakan Pak Syahrudin. Harapan saya sih bagaimana menghilangkan hoax dalam dunia demokrasi, dan kepada aparat keamanan bagaimana menerapkan sanksi hukum itu sendiri supaya ketat namun bijaksana, kan begitu. Supaya ada balance ya, supaya fleksibel gitu. Ya. Itu aja. Baik. Kalau Pak Ade, terakhir apa harapan Bapak terhadap para pihak terkait dengan hoax ini? Para hoax ini di dalam dunia demokrasi memang diatur kebebasan berpendapat, tapi kalau misalnya kita menyampaikan pendapat yang salah atau berbohong, itu kan kita harus ditekankan di sini. Jadi hukum perlu dikuatkan di sini. Baik. Hukum menjadi panglima, ya, adil terhadap semua pihak, sehingga memang tidak hanya hukum formal yang tegak, tetapi hukum substansial juga tegak, kurang lebih begitu. Pak Ade, terima kasih sudah bersama kami. Pak Syahrudin, terima kasih sudah bersama kami. Yang terbaik untuk Bapak sekalian. Kita akan jelang 17 April dengan suasana menyenangkan begitu Pak ya. Jangan terlalu tegang melihat pemilu yang sebentar lagi insya Allah akan kita lalui. Terima kasih Bapak-Bapak. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi.